Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa oleh kita, saat ini kita sudah melewati pertengahan dari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Berarti sebentar lagi Ramadan akan datang. Akan datang ke negeri kita, akan masuk ke rumah kita. Suka atau tidak suka, Ramadan akan datang. Maka orang-orang yang beriman, dia bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dia rindukan, bulan yang dia harapkan. Maka menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, sudah barang tentu kita harus mempersiapkan diri, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah siap lahir dan batin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah yang mendengarkan khutbah ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah marilah kita bersihkan hati kita, jiwa kita. Jangan sampai ada perasaan hasad, dengki, ujub, takabur, riya yang bersemayam dalam diri kita, yang mana kalau itu tidak kita singkirkan akan merusak pahala ibadah kita, bahkan merusak ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Apa amalan yang harus kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan ini dalam rangka membersihkan hati kita? Kita saling memaafkan. Yang masih punya orang tua, habis sholat Jumat, kalau ada kesempatan atau besok atau lusa, upayakan sesegera mungkin minta maaf sama orang tua. Datangi orang tua. Tapi orang tua saya di kampung, Ustadz. Dengan kemajuan teknologi kita bisa nelpon orang tua. Intinya adalah kita minta maaf kepada mereka. Apalagi kepada ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, yang telah memberikan air susunya, yang telah memandikan kita, memberikan makan kepada kita, membesarkan kita. Masuk bulan suci Ramadan ini kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita minta doa kepada mereka agar memasuki bulan suci Ramadan Allah berkahi kehidupan kita, keluarga kita, aktivitas kita, sehingga dengan demikian Allah akan redha kepada kita. Suami minta maaf kepada istri, istri juga minta maaf kepada suami.
Anak minta maaf kepada orang tua juga minta maaf kepada anak. Pemimpin minta maaf kepada rakyat, rakyat juga minta maaf kepada pemimpin. Intinya adalah kita saling maaf-memaafkan. Kalau selama ini kita melakukan kezaliman, hentikan kezaliman tersebut. Kita masuk dalam bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan hati yang bersih. Fokus kita beribadah dalam bulan suci Ramadan. Bukan rekayasa lagi, bukan ingin mengerjai saudara kita lagi, bukan menzolimi saudara kita lagi sesama muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Makanya tidak mengherankan menjelang masuk bulan suci Ramadan saling silaturahim, berkunjung satu dengan yang lainnya. Bersilaturahim satu dengan yang lainnya, saling minta maaf. Untuk apa? Untuk kita tidak ada lagi dendam kusumat di antara kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang fiqhus siyam, tentang pemahaman puasa Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Apakah puasanya, sholat tarawihnya, witirnya, sahurnya, berbuka puasanya, masih ada kesempatan. Kita baca kitab, kita baca literatur, kita baca tulisan, kita berkonsultasi dengan para ulama, para ustadz, sehingga masuk bulan suci Ramadan tidak ada lagi perdebatan masalah khilafiyah. Malu kita kepada Allah. Tiap tahun kita mendatangi bulan suci Ramadan atau Ramadan datang kepada kita, yang kita omongkan, yang kita perdebatkan jumlah rakaat sholat tarawihnya. Doa berbuka puasa yang afdol, yang tidak afdol yang mana? Yang sahih, yang dhaif yang mana? Padahal masih banyak orang nggak bisa makan, saudara. Untuk berbuka aja sulit dia mendapatkan makanan. Kita masih berdebat kusir. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pemahaman kita. Makanya saya menyerukan melalui mimbar yang mulia ini, masalah khilafiyah kita tinggalkan. Yang nggak ke masjid, ajak ke masjid. Yang nggak sholat, ajak dia sholat. Yang jarang membaca Al-Quran, kita berikan motivasi kepada mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Jangan waktu kita habis dengan berdebat kusir, saudara. Mendingan kita isi dengan baca Al-Quranul Karim. Mendingan kita isi dengan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jarang ke masjid? Maaf, beribu kali maaf, rumahnya dekat masjid tapi jarang ke masjid. Kita ajak mereka ke masjid. Welcome, marhaban min hudurikum. Makanya tidak mengherankan beberapa masjid mengadakan acara buka puasa bersama. Difasilitasi jemaah untuk berbuka puasa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. RW-nya, RT-nya, pengurus masjidnya, jamaah. Kan enak kita berkumpul, berbuka puasa, berdoa kepada Allah. Bukankah doa orang berpuasa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa belum cukup peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa COVID-19? Tahun lalu kita sholat ke masjid, maunya begitu, saudara, tapi sulit. Berapa banyak masjid yang dikunci, yang ditutup? Benar nggak? Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa sholat Jumat semacam ini. Di tempat lain, Pak, masih sulit. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, dia mikir, nih besok kita melakukan sholat tarawih atau kagak. Masih mikir dia. Tapi di tempat lain sudah buat program. Ada program tadarusannya, ada program kuliah tarawihnya, ada program kuliah subuhnya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Wawasan kita harus diperluas. Maka kita harus mengkaji, membahas tentang fiqhus siyam. Sehingga kita tidak banyak berdebat lagi masalah-masalah khilafiyah, tapi kita sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan adalah stamina dan kesehatan kita. Oleh karena itu kita menyuruhkan khususnya kepada anak-anak, menjelang masuk bulan suci Ramadan, sebagai tokoh masyarakat, orang tua ingatkan, jangan pasang petasan,
Jangan ngebut-ngebutan, jangan ngetrek, jangan norak, jangan keganjengan. Kita harus tawadhu memasuki bulan suci Ramadan. Kita ingatkan, nyari duit susah sekarang ini. Masa kita bakar tuh duit hanya untuk melampiaskan kegembiraan kita? Nyari duit susah. Berapa banyak orang di PHK? Ini udah ada duit dibelanjain buat petasan. Untung rumahnya gak kebakaran. Kalau kebakaran gak bisa lebaran. Nah makanya sebagai tokoh masyarakat, pimpinan di masyarakat, para pemuda ingatkan adik-adik kita dengan cara yang bijaksana. Sehingga kita masuki bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan sahdu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua juga perlu diingatkan, kalau rumah bocor jangan begitu semangat. Dia betulin sendiri, khawatir kepleset, jatuh, masuk rumah sakit. Kasih yang muda, kasih upah berapalah untuk dia bisa belanja. Kita saling berbagi, jangan memaksakan diri. Kita jaga kesehatan kita. Kita banyak minum suplemen, kita banyak minum madu, kita banyak minum vitamin, kita jaga kesehatan kita. Insya Allah kita semua terbebas dari COVID-19. Sehingga kita semangat untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang perlu kita perhatikan, persiapan. Persiapkan dari saat ini segala kebutuhan bulan suci Ramadan. Jangan kita boros. Kita berhemat. Tapi jangan lupa memanfaatkan peluang untuk meraih pahala di sisi Allah. Apa itu? Berikan perbukaan kepada saudara-saudara kita. Berikan makanan kepada saudara-saudara kita sehingga mereka bahagia, mereka senang. Dan jangan lupa doakan juga saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang berakhirnya dari penjajahan zona Israel. Di mana itu? Di Palestina. Jamaah punya momentum doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kikir, jangan kita pelit, jangan kita egois hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Doakan juga saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Suriah, di Rohingya, di mana tempat. Doakan juga guru-guru kita, ustadz kita, habib kita yang terzolimi. Doakan mereka. Doa seorang muslim mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda kita punya adab, itu tanda kita punya akhlak, itu tanda kita punya kepedulian kepada kaum muslimin. Malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian kepada kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان كل الزمن واجعل منهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.